Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini bahaya untuk Bahayanya untuk supervisornya, Ji, ya? bukan supervisor aja. Ke semua temannya, ke timnya. Yes, ke Karena company dia juga akan terpengaruh, Ji, ya? mempengaruhi teman-temannya yang lain. Iya, oke. Contoh misalnya si A, attitude-nya udah nggak bagus. Yep. Jadi cara kita itu ngasih tahu dia itu harus play smart. Nah, ulah-ulah bedik bahasanya yang cara tiang. Kalau Ya. saya ulah-ulang di bahasa. Ya. Amun berlatih berat ulahan bahasanya. Aha. Lah sapeh ulah harus Ya. itu. Kalau Benar. bisa gitu. Yap, yap. Jadi kalau bisa dihindari ya hindari lah itu. Iya, hindari. Play smart. Saya play smart aja. Saya supervisormu, kamu adalah anak galiku. Tugasmu adalah mengikuti instruksi saya. As Ya. long that is your job. Yes. Tidak di luar jobmu. Kalau Yes. misalnya nih di luar jobmu, panding aja kelana beli. Beda. Itu bisa dilaporin. Bisa dilaporkan. Pulang saya. Yes. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya saya nyuruh, nanti bosnya datang itu loh, itu kotor, kenapa di tempat yang bersih ditaruh? Itu udah cross contamination. Yes. Kamu sebelum kamu ke sini kan diajarkan food safety. Food safety. Nah, gitu jadinya bahasanya kan. Nah, terus kalau dia nggak juga improve di sana, kedua kita balikin ke sana, kita balik lagi ke sectionnya dia, Ya. belum juga dipindahin, nggak ada improvement. Nggak ada improvement. Jadi nggak respect. Yes. Jadi di sana ada performance loh, di sana ada perform record. Yes, ada ini ya, monthly Silent killer evaluation aja. ya. Silent Yes, killer silent aja. killer, silent killer. Tapi saya sama dibilang saudara sendiri nggak pernah saya kayak itu. Senakal-nakalnya saudara saya, Masih sejahat-jahatnya, ada pengecualian, Ji, ya. masih tetap saya kasih kesempatan. Oke, nah Ji, tadi yang pertama itu adalah biar show tuh untuk yang Gen Z. Nah, jadi biar show. Nah, itu dah dia datang ke sana yang awalnya di rumah itu mana sih? Nah, Bu, saya mau NMAX besok. Datang NMAX. Sampai di sana kamu pakai koprol, aha. terus bersihin grill kamu di sana, Nah. yang awalnya nggak pernah nyentuh piring di rumah. Di sanalah air mata mutiaramu keluar. Tolong saya. Salam saya mulai dah dia bikin bukan drama sih, gara-gara ikut Ya. invite temen biar seperti Nah. dia cari, ayo gini. Saya aja nggak pernah dimarahin, ngapain? Itu juga gaji kita sama. Tapi kalau orang pinter ya, contoh nih, kalau anak-anak gali kita tuh turunnya tuh jam 5 misalnya. Kalau dulu saya gali, walaupun saya bisa bereskan pekerjaan saya jam 3, saya nggak akan pergi dari section saya Yes. jam 3. Saya akan pergi dari section saya tepat jam saya selesai kerja. Schedule yang dikasih oleh Iya. oleh supervisor. Oleh supervisor. Nakal boleh, tapi little bit smart lah. Play smart. Iya, harus itu. Jadi, kalau kamu pergi dari sectionmu, yang dicari siapa? Supervisormu. Walaupun kamu sudah selesai kerjaanmu, Ya. selesai kerjaanmu, Aha. mau mengelak apapun, saya kan udah selesai, ngapain saya harus balik? Ya. Jam bayaranmu itu, Yes. apakah mau sampai di jam 3? Yes. Kalau kamu mau, oke, tanda tangan. Nanti jangan komplain sama temenmu yang kerja sampai jam-jam schedule dari kita. Nah, itu yang mereka nggak paham. Mereka hanya paham, wah, dia nge-fix saya, padahal udah nggak ada kerjaan, Nah, saya disuruh ini lagi, oke. suruh bantu itu lagi. Yap. Before you go interview, what you say with the user? Kamu bilang kayak gini kan, I'm hard work, I can work with the team. I can work with the team. Now can you practice this? Bisa nggak kamu Harus diimplementasikan, kan? implementasikan. Yeah. Bisa nggak kamu ngomong? Aha. Tanggung jawabkan omonganmu. Yap. I can work with the team. Aha. I'm hardworking. Hard Hard worker. worker. Yeah, Hard worker. yeah. I can work with the CEO worker. Yeah, That is yeah, bla bla yeah, bla. yeah. Wah, you are wow tuh, pokoknya wow pokoknya. Setelah sampai di sana, suruh bantu temennya, dia aja suruh, dia kan Ya. diam. Yap. Yap. Mentality manusia, bukan saya itu kayak itu. Saya punya mentality itu. Ya. Jadi merasa orang lain itu nyantai aja. Tapi kalau kita ngambil kerjaannya dia, sama aja Sama beratnya. aja beratnya. Nggak ada nyantainya, sama aja beratnya. Contoh saya nih, Aha. orang luar lihat saya gimana? Oh, supervisor. Wah, bedik nih ganti supervisor, do this, do that, do this, go there, go there. Itu kayak judulnya. Itu kan baru judul. Iya. Belum tahu dalamnya. Belum tahu dalamnya. Itu baru judul, do this, do that, Iya. there, this. Cover saja itu. Baru cover aja. Iya. Tapi di dalamnya itu kamu nggak lihat. Nah, Setiap 5 menit ada telepon. telepon.
belum lagi manajer, Ya. belum lagi cook nelpon, Nah. belum lagi technician nelpon, Nah. belum lagi ada gali steward kita bermasalah atau bertengkar atau hilang dari sectionnya. Oke. That is not easy. Apa itu yang namanya santai kerjanya? Saya kelihatan santai karena saya bisa ngatur pekerjaan saya sendiri. Contoh, sudah tahu jam buka restoran misal nih Aha. di dek 10, jam bukanya dari jam 10 sampai jam 12. Nah itu baru buka itu jelas pasti rame kan? Ya. Pertengahan udah Sudah sepi. mulai slow. Jadi saya ke sana pas saat rame. Saya monitor dulu sana. Iya. Kerjaan lain kan bisa diambil kan? Nanti Ya, kan? nanti. Itu yang namanya smart work, bukan hard work saja. Ya, Jadi kamu harus play smart juga. play smart. Timing penting banget. Mhm. Ini buat pemula yang mau jadi manajemen atau mau jadi supervisor, saya bukan menggurui lagi sekali. Jadi timing tuh kamu harus tahu. Watak orang tuh kamu harus tahu. Ya, Karena apa ya? baca karakter ya. Baca karakter. Ya, Gak gampang membaca karakter seseorang. ya. Sekarang kamu stylemu ngasih tahu orang Indonesia, kamu samain dengan orang hitam, Nggak mempan sih. nggak mempan. Bisa-bisa pulang. Pulangnya karena apa? Kamu dilempar pakai pen. Yes. Bisa pulang. Jadi kamu tuh harus bisa punya karakter. Ya, Dia itu gimana? Kalau ngasih tahu orang hitam itu, ya. kayak ngajak dia bercanda. Nah. Hey bro, my friend, how are you? You are my boss, not me. You are my boss. Nah, Angkat sedikit dia. Angkat Itulah dia. orang hitam. Yap. Jadi dia bakal gini. I know man. ya. Nggak usah disuruh, dia bakalan kerjain kerjaan. Tapi case-nya itu ada loh, Ci. Supervisor yang Serius? sampai dilempar itu, Ci. Case-nya memang Ada. benar-benar Ada. Saya nggak mau nyebutin nama ya, tapi Yap. yang orang geleng ya. Orang geleng Oke. itu kebanyakan tuh nggak semua ya, nggak semua. Tapi kebanyakan tuh supervisor tuh yang muda, yang masih muda nih, yang darahnya masih darah muda tuh swing angle. Oh, Kayak ngangkat selang. Yap. Swing angle gini lah. Ingin dia aja di respect. Yap. Bukan itu sebenarnya yang dicari. Good leader adalah orang yang bisa dicontoh. Nah, Orang yang bisa diikuti. Good leader bukan orang yang ditakuti. nah, benar. Itu yang saya tahu dari siapa namanya? Dari bos saya Victoriano. Saya masih ingat apa kata-kata dia. So the good boss, who's the one ya yang timnya bisa Respect. di-follow. Ya, respect. Tanpa ngasih tahu, dia sudah respect. Ya. Kamu harus bisa membedakan antara respect sama orang dan takut sama orang. Nah, respect dan takut itu dua hal Yang berbeda. yang berbeda aja. Ya. Kamu kelihatan takut, Aha. tapi kamu sebenarnya nggak takut. Itu respect. Ya. Kamu takut karena kamu nggak respect sama dia. Ya. Nggak respectnya apa? Kamu nggak bekerja dengan maksimal, Iya, nggak sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya. Itu namanya nggak respect. Not proud of your job. Kayak gitu. Berarti Gen Z juga sekarang yang baru-baru mau ke kapal ini harus dibedakan aja ya. Harus kita harus respect dengan leader kita kan. Ya seharusnya kan dia harus respect sama leadernya, bukan Yes. sama seniornya. Bukan Tapi sama senior, yes. kan banyak senior, banyak sekali ada senior sudah berapa tahun di kapal, Ya. banyak. Tapi yang dia harus respect itu sama leadernya dia. Oke. Leadernya dia harus respect. Contoh nih, kadang ada loh waiter ya, tim waiter Aha. sampai sekarang masih tim waiter, dan yang dulunya jadi asistennya dia Sudah naik lebih sudah jadi matertinya dia. Oke. Nah jadi dia tetap mengikuti instruksi Dari meter di. yang dulunya bawahannya dia. Ya. Jadi itu yang namanya respect. Respect. Itu respect namanya. Yes. Jadi kamu harus bisa membedakan antara takut dan respect. Dan respect. Nah, itu dah. Jadi Gen Z mana tahu kayak gitu? Gen Z taunya, dia nge-fake saya. Dia gini. Padahal Ya, sebenarnya bagus. itu adalah bagian dari SOP ya, Ci ya. Dan supervisor juga harus menjalankan SOP-nya. Harus. Di luar dari ini, Ci, saya juga pernah ada kejadian waktu di NCL. Meter D yang dipulangkan, Ci. Karena apa? Meter D yang tidak ada rasa respect si tim membernya dengan meter D-nya. Sampai akhirnya dipulangkan. Jadi dibuatkan, ini saya juga masih masih berpikir yang tidak sampai saat ini. Ini meter D yang baik sekali, Ji. Nah, sampai akhirnya apakah mungkin dibuatkan drama? Sampai ada yang namanya cutleries, Ji, di dalam juice machine. Itu USPH, Ji. Datang ke kapal, fire. Pulang. Jadi gini ya. Makanya saya bilang Aci ada rasa takutnya di sana, Ci?
Rasa takut means sama manajer? No, Min sama timnya Aji yang kemungkinan wah ini bahaya nih. Saya bisa Depend of the people. saya bisa di fix nih seperti itu. Depend of the people. Kita bisa lihat orang smart. Oke. Kita lo berpengalaman dekat pun saya. Kita lo berpengalaman. Kita tahu orang yang play smart. Ya. Kadang ada lo anak-anak saya tuh yang pinter ngada-ngada gitu loh. Nah, itu dia yang saya bilang. Yang seakan ingin menjatuhkan kita. Tapi kita sudah baca dari pertama, kita sudah baca. Oke. Wong setiap hari kok kita ketemu dia, setiap hari kita tahu apa kelakuan dia. Jelasnya kalau kita supervisor sudah mempelajari yang seperti itu. Jadi karakter-karakter orang aneh ngai-ngai yang buat-buat ketika ada supervisor baru kerja gini. Kita tahu. Kita lo dulu kayak gitu. Ya. Kita lo dulu kayak gitu. Ya. Sekarang kamu mau praktekkan itu di depan kita. Ya, kita lebih awal melakukan itu kan. Itu lo bebekmu udah bisa mau ngajarin bebek kamu. Iya, renang begitu. Salah kamu. Nah, benar. Nah, Haji, kembali lagi. Tadi Gen Z yang Haji bilang adalah ingin show off begitu. Terus yang kedua apa Haji kira-kira dari Gen Z, Haji? Yang kedua, dia nggak mikirin perasaan. Apa ya dibilang ya? Nggak mikirin perasaan apa ya dibilang? Jadi nggak care begitu? Yes, benar banget. Don't care banget. Kebanyakan Gen Z itu don't care banget. Jadi nggak peduli dengan lingkungan. Jadi ya Don't care dia. Mereka itu kebanyakan don't care-nya itu nggak sesuai dengan tempatnya. Oke. Ngerti nggak? Yap. Jadi don't care-mu itu tidak sesuai dengan tempatnya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi kadangkala ingat kasus yang apa namanya sempat viral, yang sempat dibawa-bawa oleh Aris. Oke. Paham kan? Yap. Jadi paham kan? Jadi mereka itu sebenarnya don't care untuk dirinya sendiri, untuk swapnya dia, untuk dibilang wah. Oke. Paham kan? Ya, paham. Jadi Paham. Ini untuk yang pintar mencerna nih. Jadi seharusnya saya nggak ada menyalahkan orang seperti itu dan saya nggak ada juga membenarkan. Saya tempatnya tengah-tengah aja. Yep. You don't care, I don't care also. Oke. Gitu. Kalau saya seperti itu juga. Oke. Jadi hidupmu adalah hidupmu, hidupku adalah hidupku. Tapi kalau dia mulai nyentuh saya akan juga sentuh. Itu prinsip saya. Apalagi di bidang pekerjaan. Yes. Kalau orang lain kan beda. Ya. Nah, contoh kenapa dia don't care banget. Nah, don't care banget itu kayak udah tahu loh. Contoh nih, dia menghalalkan buat oknumnya ya, oknum. bukan semua anak female seperti itu. Yap. Garis bawahi tolong di sana, saya tekankan lagi, bukan semua perempuan, saya terus terang aja, nakal di kapal pesiar. Baru naik ke kapal pesiar, perempuan nakal. No. Tidak bisa dipukul rata kan, Cik? Jangan dipukul rata. Oke. Begitu juga, tidak semua laki-laki yang di kapal itu adalah orang yang nakal juga. Nah. Tidak semua. Yap. Kembali lagi ke gini kita, slogan kita. Kalau nggak ada asap, nggak ada api. Nggak ada asap, nggak ada api. Oke, jadi kita udah saling membutuhkan. Yes, fine. Yap. Memang dia saling membutuhkan. But look at you. Ya. Status kalian. Saya bukan munafik ya, saya bukan orang munafik. Saya pun pernah di posisi seperti itu. Saya pernah punya pacar ketika saya berkhianat sama istri saya. Saya jujur. Saya nggak mau melindungi diri saya sendiri. Oke. Saya jujur ya. Istri saya tahu kok kenakalan saya kayak gimana. Istri saya tahu. Istri yang smart tidak akan menelan ludahnya sendiri. Paham? Dalam artian apa tuh, Cik? Ketika dia sudah menjelekkan suaminya sendiri, dia balik lagi, apa namanya? Yap. Kalau tidak menjilat, Yap. ludahnya sendiri. Yap. Saya bukan membela anak kapal ya, saya posisinya di tengah-tengah. Saya tidak membenarkan juga orang-orang yang melakukan seperti itu, dan saya juga tidak membenarkan orang-orang seperti itu atau Tapi, menyalahkan. Aji, saya potong lagi, Ji. Di Gen Z ini yang di first kontrak Yang bahaya. yang bahaya, Ji. Kenapa ada pemain? Oke. Kenapa sering dibilang pemain? Nah, ini contoh nih ya, ini contoh nih. Aha. Why I can speak up? Aha. Karena saya berada di pengalaman itu dulu. Sebelum saya bisa ngasih tahu orang itu untuk tobat. Aha. Jadi saya sudah jadi penjahat dulu. Ada di sana. Saya jadi penjahat dulu sebelum saya ngasih tahu orang biar nggak jadi penjahat.
Paham? Oke, so Aji pernah di posisi itu, jadinya bisa Nah, untuk makanya sekarang, oke. saya bilang ke anak-anak Gen Z ini, kadang-kadang mereka takut saya lo ngambil makanan. Saya udah bilang I don't care, kamu mau jungkling balik di depan saya dengan suami orang atau istri orang, up to you. Why you scared of me? Oke ya. Because of Aris. Aha. Aris close banget sama saya. Ya. Sebenarnya kalau orang jeli ya, kalau orang jeli, bagi oknum-oknum ya, bagi oknum-oknum, saya bukan, kembali lagi, saya bukan membela Aris atau siapapun. Posisi saya di tengah ini. Oke. Kalau kalian jeli gentleman atau Wonder Woman, kalian tuh sadar diri, kalian melakukan kesalahan, kalian nggak tahu isi hatinya Aris. Aris lo ngasih tahu berapa orang yang saya cover. Kalau kalian mungkin di sini ada yang pernah satu kapal sama saya, yang takut sama saya akan disapu oleh keluarganya di rumah, kalian belajar bergaul lebih luas lagi dan cobalah ngomong baik-baik sama si Aris. Oke? Siapa yang mengcover? Ini di podcastnya Beli loh, apalagi Beli temenan sama Aris loh. Beli Aris itu dia kalau nggak respect sama saya, nggak mungkin dia ngelakuin itu. Sebelum dia memviralkan seseorang, karena dia respect banget sama saya, dia pasti nanya ke saya. Ada beberapa orang yang teman dekat saya, dia udah tahu. Dia tahu siapa yang nyelamatin dia. Mr. Blabar. Kembali lagi, saya nggak pernah bicara apa yang saya pernah lakuin untuk mereka. Oke. Ketika Beli Aris mau ngangkat, Ji, saya mau ngangkat ini diferensi ini. Come on, udahlah, jangan usah, kasihan. Efeknya akan ke saya. Saya bilang itu sama Beli Aris. Ya, tapi yang jadi pelaku juga, ini selain yang Aji tadi bilang, kita masuk ke Gen Z lagi nih, Ji. Ada nggak kemungkinan anak-anak yang baru new hire, yang Gen Z ini yang menjadi pelaku, Ji? Pelaku dalam artian begini, apa namanya, ya berbuat something yang nggak boleh lah begitu. Ada, pas ada. Jadi bukan semua orang, Ya. ada segelintir orang yang memang tujuannya dia itu ke sana untuk cari ekstra yang seperti itu. Waduh. Saya bukan menjelekkan atau bukan nakut-nakuti ya. Yap. Ada, bukan semuanya. Dari 2.000 orang paling 2-3 orang. Oke. Yang seperti itu. Cuman dia mengcover dirinya, kayak gini, Cang bemanggain Cang ini magaji, si perlu Cang kini lo ini. Yang tahu-taunya di belakang kita seperti itu. Oke. Gitu. Perempuan pinter banget menyembunyikan kodratnya. Serius. Oke. Serius. Berarti di luar daripada yang Aji bilang tadi, kita bilang laki-laki dan perempuan aja ya. Sama semuanya. Laki-laki dan perempuan ya same lah. Jadi apa sebenarnya yang harus dipersiapkan sebenarnya, Ji? Kalau seandainya kita ke cruise ship, Ji ya, kita bilang saja. Kalau tadi kan ya kita tidak bisa bilang bagus-bagusnya saja di cruise ship, kan, Ji. Kita juga harus bilang dari sisi yang negatifnya begitu. Laki-laki dan perempuan ketika ke kapal kita tidak boleh flexing. Nah, flexing dalam artian berlebihan. Oh, saya anak kapal nih, ya keren begitu. Nah, itu dihindari dulu. Dihindari. Kemudian yang kedua tadi Aji apa namanya? Buat yang first kontrak. Buat yang first kontrak juga Terutama untuk female. yes, female hati-hati juga. Kalau memang punya tujuan lain. Ya, bener. Kalau ke kapal. Jadi apa seharusnya visi dan misi untuk Gen Z ini, Ci? Visi dan misinya untuk Gen Z ya, kalau memang Anda itu tujuannya bekerja, bikin uang dan juga untuk menumpang mengangkat derajat keluarga, masih banyak cara-caranya yang lain. Bukan harus dirty seperti itu. Oke. You know, you get what I mean, okay? Yap. So, come on. Because of you, thousand of our paisano. Nah, thousand of our paisano is effect because of that ya. Gara-gara satu orang kamu pelaku seperti ini dan membanggakan seperti itu, jadi semua membicarakan, mengecam cewek kapal itu semua kayak gini. Padahal nggak semua ya, Padahal nggak semua. Padahal semua juga berangkat dari keluarga yang ekonominya lemah ke kapal juga. Sama halnya seperti ini, Bli. Oke. Kenapa saya bilang nggak menyalahkan dan juga nggak membenarkan. Bukan karena saya juga pernah jadi pelaku. Ya. Kembali ke saya ya. Saya bisa berbicara sebelumnya saya penjahat juga gitu. Oke.
Saya bisa ngajarin penjahat, saya bisa ngasih tahu penjahat sebelum jadi penjahat, karena saya duluan udah jadi penjahat. Oke. Nah, jadi saya mau share pengalaman pribadi saya agar tidak terjadi lagi seperti saya. Gitu. Itu ambil segi positifnya. Jangan serem gen. Sok-sokan kuda mebar beli ini. Nah, kayak tadi. Ya. Kuda mebar. Padahal dia mau marah profesor ke bajum. Ya. Ingat, jangan dilihat dari berapa lamanya di sana, tapi kalau kamu nggak update dirimu sendiri, kamu nggak akan bisa melampaui orang-orang lain. Ya. Kamu harus update juga. Nah, kembali lagi ke orang-orang di pelaku nih. Kalau di kapal apa dibilang ahli cabin. Saya sering ditanya, Ji, kalau saya live, apa sih ahli cabin tuh, Ji? Kan saya bilang ahli cabin itu stateroom. Ya. Ataupun jangan dipelesetkan lah begitu ya. Iya. Jangan dipelesetkan adalah orang cewek pemain pinter gini, pinter sembunyiin. No. Bilang aja kalau memang dia pemain, dia pemain. Mohon maaf ya. Nakal-nakal, udah. Gak usah dibilang dipelesetkan ahli cabin. Terus kalau yang di rumah apa namanya? Nah, sama aja. Kalau misalnya sudah watak, sudah otak, dia itu tujuannya ke sana itu untuk seperti itu, ya akan dimanapun bekerja, mau di darat akan seperti itu. Serius. Jangan dah bilang, oh saya orang bersih banget. panas ya, Ji ya. Panas. Panas loh, Ji. Saya orang bersih banget. Saya ada sempat gak denger VT saya, lihat gak VT saya? Jangan yang sekarang ya, yang pertama Mbak Putu. Yang viral kemarin VT saya tentang Mbak Putu. Dulu-dulunya pernah nggak saya nyenggol orang lain? Karena prinsip saya seperti itu. Hey, I do know you, and you do know me. Don't try to talking bullshit behind me. Oke. Jadi, dan saya itu gak akan ngeresep aja omongan orang lain. Saya kalau sudah mulai bertindak, itu artinya sudah saya menelusuri dirimu kebenarannya seperti apa. Contoh nih. Anggap Winya ngomongin saya nih. Oke. Nah, si Gusti datang. Winya ngomong sama Gusti, si Gusti datang ke saya. Ji, omong aja. Nih, gini aja orang gini. Saya itu bukan harus langsung merespon, langsung arogan, langsung gini. No, telusuri. Simpel sekali jawab. Tak ngabu bibih, Pak. Senyum. Yang paling manis, paling lebar kasih. Ngabu bibih. Di balik itu kamu sudah prepare, kamu harus menelusuri kebenarannya. Hanya ada dua option. Seandainya itu benar, anak ini harus dididik biar nggak lagi seperti itu. Biar nggak ikut campur urusan orang lain. Seandainya salah, saya tahu karakternya si Gusti ini, dia suka ngaduin orang. Nah, jadi please smart. Kelihatannya Mr. Blabar itu cengar-cengir, kedak-kedek, bisa diajak ngomong cai kije, cai kakek. Saya melecehkan orang Gusti di seluruh Bali ya. Tapi kalau saya bergaul, saya tak pernah yang namanya fanatik. Kalau kita di rumah, yes, kamu tahulah, kita masih percaya namanya kasar, harus gini. Tapi kalau di kapal saya biasa aja. Karena gue suka cai. Biasa, santai aja. Friendly. Saya tuh nggak harus Gusti Haji, Pak Gusti. Itu bukan saya. Oke, jadi itu ya, Ji ya. Untuk yang Gen Z ini. Kita masuk ke yang ini, Ji. First kontrak nih. Yang nah, Ji. Yang di first kontrak ini kan lebih banyak memang menginginkan ke cruise ship, Ji. Kita fokusnya ke cruise ship dulu. Nah, now education. Kita ke edukasinya dulu. Sebentar kita akan ke yang viral lagi, Ji. Nah, apa sebenarnya yang selain tadi itu Aji bilang kan tadi sudah dikasih visi misinya tuh. Nah, at least lah harus benar-benar bawa diri lah, laki-laki perempuan itu adalah orang yang sama. Jadi harus visi misinya harus jelas, mau ke kapal mau ngapain. Jadi dua hal yang Aji bilang di awal, show off dan juga jadi itu juga harus dihilangkan. Harus normal dulu ya, Ji ya. Harus normal. Kembalikan semuanya dengan visi misi, kenapa sih mau berangkat begitu kan. Nah, Ji, sebelum menuju yang ke viral nih, Ji. Sebelum menuju ke viral ke yang akunnya Aji ini kan. Nah, saya mau tanya, Ji. Saya mau tanya nih ke Aji nih. Apa pendapat Aji untuk teman-teman yang tidak mau ambil posisi di gali utility? Pendapat saya, ada banyak sekali teman-teman yang tidak mau ambil di gali utility. Mereka bilang bahwa mereka akan stuck
mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa move ke departemen lain. Apalagi? Sekarang saya tanya ke Aji yang sudah jadi supervisor, bagaimana pendapatnya Aji dengan statement itu? Oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seperti itu, saya tanya balik dulu. Kamu dapat berita itu dari mana? Apakah berita itu dari company-nya langsung? Ada legalisasinya berupa email? Nah, Oke. ya. But kemarin sempat ya. Jadi kemarin sempat belum ada promosi. Kita belum mempromosikan orang. Sempat. Oke. Karena apa? Kita masih over position. Oke. Oke. Jadi kita masih ada over position. Why you need to bring these people? Mau dibawa kemana orang-orang ini kan? Of course. So you sign your statement, you sign your assignment as a Gali utility. Why you complain want to promotion? Oke. That is my question first. Why you complain want to promotion? That is my question. Because of you are doing with good job and then you get promoted? It's not because of that also. Yes. Belum tentu. Kita promosiin kamu karena kita butuh orang di restoran. Ini khusus Gale ya. Kita butuh orang di restoran. Jadi kita ambil orang yang lebih senior, yang lebih tahu, artinya lebih senior, udah duluan dia ke kapal, lebih tahu lah ruang lingkup di dalam restoran. Karena kita ngambil anak Gali, bukan dari orang luar yang memang dari waiter di rumah di hotel. Nah, anak Gali ini kan kita nggak tahu backgroundnya apa. Jadi kita ambil dulu yang lebih tua dulu, lebih senior dulu. Kita bawa ke dalam, setidaknya dia udah tahu ruang lingkup di kapal duluan. Mereka sudah tahu backgroundnya lah gitu ya. Nah, ruang kerja filmnya juga sudah tahu. Sedangkan itu bentuk apresiasi kita. Kalau kamu itu bertahan sampai 5 kontrak di kapal, artinya kita harus mengapresiasi kamu. Dengan cara apa? Mungkin kita apresiasi. Oke, kita kasih dia ke pindah position atau promosi lah, satu step. Nah, jadi kita itu bukan manajemen tuh baik banget sebenarnya. Kalau kamu smart, kalau kamu cermati, baik banget sebenarnya. Dia itu memperhitungkan kalian. Saya berterima kasih kepada senior-senior saya manajemen dulu yang punya ide untuk mempromosikan, untuk mengapresiasi Gali-Gali kita itu menjadi waiter. Oke. Saya berterima kasih. Kalau beli kapal lain mau promosi harus belajar lagi. Cost training. Of course. Cost training. Itu yang namanya promosi. Oke. Promosi, yang dibilang promosi itu adalah kamu harus belajar lagi. You will learn again about that next step position you will take it. Kamu harus training lagi. Itu baru promosi namanya. Kalau appreciation itu langsung ngambil ya, ganti baju, nanti kamu kerja sana langsung. Itu apresiasi. Jadi nggak ada promosi. Ya of course, karena kamu sign ke sini, kamu assign sebagai gali attendant, ya gali attendant. Kalau kamu mau jadi waiter, ngapain kamu kesini jadi gali? Simple question. Jadi kemarin sempat juga ada yang nanya, Ji, kenapa sih nggak ada promosi gini? Look it on you. This is not company fault. This is not management fault. This is not me. That is yours. To who you want to complain? Management? For what? The company cannot. Why? Because you are signed for the galley attendant. You signed the contract as a galley attendant. So why they move to dining room? Why these people, long people before, long time ago, these people can move there after galley, they can move there because they need people urgently. In the dining. So we can prepare these people. Straight away going inside. Because they know already basically what is inside setup, what is cutlery, what we have. Like that. Jadi, dan saya bersyukur sekali sekarang, saya berterima kasih sekali kepada Carnival. Kembali ke sistem, hampir-hampir sama ke sistem sekarang kayak kapal lain, ada yang namanya career path. Seperti apa itu career path? Saya jelaskan sedikit ya. Apa yang saya tahu ya career path itu. Career path itu adalah kamu kayak membuilding karirmu sendiri. Kamu mau jadi apa nantinya? Kita meng-create diri kita sendiri. Yes, skill.
you have skill, you have out of your skill now, you have an extra skill before, no problem, you can upload, you can start to apply. Oh, we can start to apply. Yes, for example now, kayak sekarang kita udah gabung sama FMB kan. Jadi kalau kamu punya pengalaman di bar, kamu bisa ngelamar ke Gali juga, Gali Utility. Karena dasaran kamu jadi bar kan bar utility. Bar utility. Kerjaan bar utility apa? Washing, preparing. Yap. Anak Gali apa? Washing juga, Prepare juga ya. Yap. nyuci gelas, cutlery juga, keep clean, Yap. pantry-nya. Yes. Sama. Kenapa kamu punya pengalaman kok bisa juga ngelamar Gali? Aha. Dan nggak harus kamu harus jadi kok. Kalau kamu pengen tahu, oh saya mau dasar dari Gali dulu. Siapa tahu nanti saya pengen jadi manajemen. Aha. Saya jadi supervisor, saya harus tahu juga tentang kok. Yap. Dan saya udah bekali kok itu. Yap. Dan saya ingin cari manajemen, saya ke Gali dulu. Mau cari tahu apa sih di Gali itu. Masih ada lagi yang harus dipelajari di Gali. Tentang chemical. Of course, kalau kamu kerja di food, bukan di food aja sih, seluruh sih untuk gini ya, untuk perhotelan ya, kamu harus tahu chemical. Mana yang berbahaya dan mana yang nggak berbahaya. Oke. Makanya selalu kita basic ini udah dasar dari perhotelan ini. Aha. Buat teman-teman semuanya, 3 bucket system, chemical knowledge, hygiene, and sanitasi itu kamu harus udah kantongi. Yap. Kalau kamu di perhotelan, housekeeping aja ada standar hygiene-nya kayak gimana? How about us? Garbage semua aja ada standar hygiene-nya kayak gimana? Aha. Ya kayak gitu. Berarti proses naik ke posisi yang Aji bilang tadi sekarang di Carnival sudah bisa terbuka aja ya? Sudah kemarin sebelum saya pulang itu yang saya dengar dari supervisor saya, manajer saya belum nanya sih anak-anak Gali sekarang di sana, apakah udah itu kan ada dua list di atas. Sekarang pakai list. Oh, pakai listing ya? Pakai list. Jadi be fair. Kita lebih fair lagi. Ya, lebih fair ya. Kayak gini nih. Fair ya. Kita sudah mau ngasih kamu apresiasi. Terus kamu lagi nuntut biar lebih fair, kita bikinin list. Oke. Lagi kamu nuntut biar gak ada mahlin, itu udah gak mungkin. Iya. Kamu tuntutlah dirimu sendiri untuk belajar, move. Iya. Iya. Saya lo ingin seperti ini. Bagaimana caranya? Harus belajar. Udah tahu diri. Sampai di listing aja ya. Sudah tahu kamu nggak tahu ini, ya kamu harus tahu diri. Kayak gitu. Berarti mau tidak mau memang kalau yang punya niatan besar untuk dapat promosi ya mau tidak mau harus. Ya, jadi aja, ya. pesan saya buat anak-anak saya, jangan ditanggapi negatif pesan saya ya. Yep. Gak usah lah kamu komplain tentang promosi kamu nggak dipromosikan atau apa. Gak usah. Dan nggak usah kamu menjelek-jelekkan seolah-olah itu ada passion bisnis lah, ada gini lah, manajernya jelek lah, gara-gara dia nggak ada promosi lah. Itu appreciate buat kamu, for you, bukan promosinya. Promosi itu kamu harus belajar lagi dari dasar. Belajar lagi. Itu yang namanya promosi. Itu adalah legalisasinya kamu bahwa kamu itu belajar lagi dan memang sudah menguasai tempat itu. Itu baru bisa dibilang promosi. Saya nggak pernah nuntut bos saya berapa tahun jadi supervisor. Banyak sekali loh anak-anak nanya, sampai anak-anak saya sudah jadi manajemen sudah jadi senior juga sudah, tim head juga sudah. Ketika ketemu sama saya, dia nanya saya, hey Gusti, come on, why long time you be Gali supervisor? Saya mau jawab apa? Saya senyum. Mau marah? Buat apa? Forward. Jadi realitinya seperti ini. Kalau bosmu mengira kalau kamu itu mampu di posisimu, dia akan mempromosikan kamu. Itu yang saya inginkan juga. Bukan karena saya dekat dengan si A, bukan karena saya dekat dengan si B. Perlu garis bawahi ya. Jadi ini pengalaman saya nih. Nggak usah jauh-jauh ngambil. Kemarin saya itu bukan ya atau gimana ya. Ya antara bos dan anak buah aja. Jadi I'm taking the order only. Jadi dia nanya sesuatu, saya jawab. Dia nyuruh bawa saya ini ke sana, long that is my job responsibility. Saya turun. Orang luar sudah pada
ngomong, Aha. si Gusti bakal promosi. Si Gusti bakal promosi. Dan saya dapat orang seperti itu. Saya dapat orang seperti itu. Gimana? Pas saya lewat, ngomonglah dia. Pih, Ajiknya ini dan bentar promosi dah. Kok kamu lebih tahu daripada saya? Sedangkan kamu beda departemen lu. Aha. Dan saya jawab sampai senyum. Dia tahu jawab apa? Apa? Dengan nastinya dia jawab, ya semua juga tahu kamu deket sama juragan gini. Oh gitu. Oh. Sekotor itukah saya di matamu? Aha. Kita buktikan. Saya bukan orang sekotor itu. Kalau kamu tahu diri saya, 7 tahun saya sama yang dari Honduras ini, bos saya sama Vitoriano, 7 tahun loh, bukan waktu yang pendek, 7 Yep. tahun. Kalau saya mau ngejilat lidah, sudah dari dulu. Tapi Saya saya boleh ngerti. tahu nggak, Ji? Saya beda orangnya. Itu paisano kita atau bukan paisano, Ji? Kita jangan sebut nama deh. Bosnya? No, yang bilang Aji seperti Paisano kita. Paisano kita, Ji. Paisano kita. Ji, ini saya juga agak cenderung cemas sebenarnya dia. Apakah karena teman-teman kita ataupun yang paisano kita itu tidak mau melihat kita masuk di Bukan. manajerial atau seperti apa sehingga yang tidak sepatutnya Ya. benar terjadi itu seakan-akan dibuatkan drama seperti itu, Ji? Yang saya tahu, yang saya pelajari watak Paisano bukan si A si B ya. Ya. Saya keseluruhan saya ambil ya. Ya. Karena saya juga merasakan hal yang sama ketika saya Ya. mendapatkan promosi, Ji. Jadi saya ambil keseluruhannya ya. Aha. Kalau Paisano kita. Paisano kita itu kebanyakan main hati, Oke. kebawa perasaan, Terbawa baper, Ji ya? baper. Kedua, dia itu istilahnya just cuma ingin gampangnya aja, tanpa ada prosesnya. Ya. Reality ini. Ketiga, dia akan menghalalkan segalanya untuk mencapai apapun yang dia mau. That's real. Ya. Dia akan menghalalkan segalanya. But not all. Oke. So, dia tidak mau. Kenapa saya bilang Paisano kita itu adalah, saya bilang dia itu kurang disiplin. Nggak mau, dia maunya gini, nggak mau ngebantu dia naik, Aha. dan dia maunya dia dibantu untuk naik. Paham tuh? Iya, paham, Ji. Sekarang saya manajemen nih. Ya. Ketika saya butuh support saya apa? Support saya nggak mau saya diagung-agungkan. Ya, No. ya. Support saya dengan perilakumu. Berperilakulah yang baik kepada supervisormu atau pada manajemen paisanomu. Respect sedikit. Dan tepatkan juga respectmu. Kadang ada juga manajemen paisano kita sama juga. Wataknya keras-keras, ada juga kayak gitu. Oke. Tapi saya lebih nggak banyak loh paisano kita seperti itu. Banyak paisano kita yang selalu care sama Anda gitu loh. Aha. Jangan out kelor, jangan mengecek Ya. semuanya gitu loh. Ya. Semua sama, jangan digituin. Jangan bilang semua sama gitu. Iya, jangan baru sedikit dikasih tahu udah dibilang oh mentang-mentang dia jadi gini sekarang. Oh, Nah. dia lupa sama saya dulu kita Ya. makan bareng. Hey, come on. Makan bareng is different story. Ya. Kita dimanapun kita bisa makan bareng. Jadi posisi bareng itu yang beda, itu tidak bisa Itu disamakan. tidak bisa disamakan. You have position Yep. what you choose, I have position what my choice. Jadi kamu itu sadar diri lagi. Sadar diri lagi, tahu. Kalau kamu nantinya pengen dibantu, bantu juga orang yang Orang akan lain. membantu kamu. Yes. Gitu. Dengan cara apa? Bukan mengagung-agungkan dia. Support dia dalam pekerjaannya dia. Jangan tinggalkan kerjaannya dia. Selesaikan kerjaannya dia. Bantu dia. Oke. Itu baru gini supportnya. Support itu ya. Bukan Support malah system menjelekkan. Bukan menjelekkan. Bukan menjelekkan, menjatuhkan. bukan menjatuhkan atau screaming atau mengancam. Oh, caya antos cumah. Dan ingat, Wait. Ada yang sampai begitu? Ji? iya ada. Mengancam sampai di rumah ada. Mengancam sampai di rumah. Mas Tungkare sampai sekarang belum ada yang mengancam saya Oke. dari kapal Mas Oke. Tungkare. Karena apa ya? Karena mungkin dia respect juga sama saya. Jadi belum ada yang sampai awas Cijumah. Oh, sorry. Ada dulu waiter waktu zaman-zaman kopi, saya nggak mau nyalahin dia. Yap. Oke, saya nggak mau nyalahin dia. Mungkin karena dia lagi panik, Yap. makanan belum dapat, Yap. gitu.
Taulah kalau waiter ngambil makanan. Ya, pasti ya. Yes, semua ingin menunjukkan service yang bagus untuk tamunya kan. Tapi saya nggak menyalahkan dia. Oke. Dia pun juga sadar pada akhirnya dia datang, sorry saya ada. Nah itu saya lebih respect lagi sama orang kayak gitu. Ya. Jadi dia menyadari kesalahannya dia. Jadi dia sempat marah sama saya, nantangin saya, awas jadi dulu. Gitu. Sempet. Jadi kembali lagi dia balik lagi, Ji, sorry. Jangan dimasukin dalam hati. Karena saya panik, saya gini, tamu saya udah terus nanyain saya, gini, saya takut juga service saya kurang bagus dan efek kepada siapa company. Jadi saya juga maklumi. Crowded, nah itulah dan namanya crowded management. Kamu harus bisa kamu harus bisa mengondisikan dirimu sendiri di mana. Yes. Kapan kamu nengeng matamu, kapan kamu harus senyum. Yang bemelah nak bin misi kita bin tegeng bara. Baru dia duduk terus diinjak bukan gitu. Oke. Belajar dari orang geleng. Yang kalian jelek-jelekkan. Kalau saya bukan, saya justru bangga sama mereka. Sekarang dia bilang bangsat cai sebagai naskleng cai, cing cai. Nantinya kamu akan lihat dia di bawah rekrumes. Yuk kita share makanan yuk. Gak ada hard feeling, gak ada main baper-baperan. Gak ada baper. Dia bakal nyari di rumah. Mustahil. Jadi, segimananya yang kamu gak suka dari orang geleng? Saya bangga sama mereka karena mereka support each other. Nah, itu Ji. Support system itu yang harus sebenarnya. Nah, ini untuk yang teman-teman Gen Z di rumah lah ya. Untuk yang akhirnya jangan menjatuhkan ketika ada teman-teman kita dari Indonesia yang menjadi anggaplah di manajemen ya, level manajerial itu disupport. Jangan dibilang not only look it on me ya. Yes. Mungkin karena saya sekarang manajemen terus saya berbicara seperti itu. Bukan. Ini bukan ini untuk umum, overall. Umum ya, overall. Jadi support lah orang kita gitu loh. Penggagahan bedek nama Indonesia nih. Ya. Biar lebih sedikit diangkat lah. Oh, kita punya orang OPS loh. Ini. Tahu-taunya datang paisano kita, datang orang lain. Oh, kamu punya orang OPS juga dari Indonesia. Punya. Tapi dia sering mintain uang loh gini. Please, come on. Kamu sudah di US loh. Ya. Watakmu tuh udah sampai di OPS, jangan lagi kayak gitu. Itu pesan saya. Saya ngomong kayak gitu, pasti ada suatu hal. Yep. Entah dia udah sadar atau tidak, saya nggak mau tahu. Yep. Dia mau berbicara atau saya kan ngomongin namanya siapa ya. Kita tidak mention nama. Yes, kalau dia nggak terima, misalnya dia tonton ini, dia mau cari saya, apa maksudmu, mas, apa maksudmu gini, ini. Pas saya ada nyebut namamu, why you come here? Merasa. Oke. Nah itu. Jadi kalau kamu cari saya, berarti kamu merasa seperti itu. Jadi merasa kamu yang saya omongin. Oke. Gitu. Siap. Jadi please, bantulah. Pesan saya ya buat teman-teman yang merasa dirinya pinter, punya kelebihan. Bantulah adik-adik kita. Jangan pakai uang. Membantu belum tentu harus uang. Yep. Membantu dengan cara atau etika yang baik. Ajarin dia yang benar. Jangan menjerumuskan. Saya ngomong kayak gini bukan berarti saya tuh orang yang perfect. Yep. Oi, Gusti perfect banget. Yep. No. Saya sekarang ngomong gini, nggak taunya saya nanti ketemu kalian di klub. Yep. Jadi saya ngomong kayak gini karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dalam tahap untuk merangkul. Come on guys, let's go. Dan Aji juga salah satu orang yang suka memberikan edukasi secara gratis aja ya, lewat platformnya Aji. Benar. Dan saya sudah siap, sampai ibu saya bilang seperti ini. Bahasa Bali nih ya. Yep. Koja ya bodoh Gus. Apa sih bakat urusan leman ini. Masih Agus yang kewa, masih Agus yang keperluan kasih ada nulungin Agus. Jujur ya, ibu saya gitu. Simple aja saya bilang. This is me. Choice ya. Mau gimana? Ini diri saya. Ya. I'm enjoy. Saya bangga aja bisa bantu atau bisa kasih informasi. Toh juga saya nggak ngeluarin keringat. Toh juga nggak, walaupun saya ngeluarin kocek, saya nggak akan bilang
Saya nggak akan bilang. Kerugian saya waktu kemarin itu saya nggak akan bilang. Untuk apa? Untuk membangun, saya punya cita-cita. Apalagi ya, saya punya cita-cita untuk mengajukan di Desa Panji, di desa saya itu, agar dibukakan sekolah pariwisata oleh perusahaan saya, bukan dari pemerintah. Saya nggak mau dari pemerintah. Kenapa saya nggak mau? Kalau pemerintah yang menyediakan, contoh nih sekolah pariwisata, terus anak-anak ini yang mau berangkat tujuannya ke kapal, pemerintah bisa bantu nggak dia akan lolos? Enggak kan? Oke. Oh enggak. Karena apa? Karena bukan pemerintah yang punya company-nya. Logika aja. Jadi cita-citanya Aji adalah membuka sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata, tapi dari perusahaan saya, perusahaan dari Carnival, dari My Dream. Tapi Akhirnya kalau Carnival untuk itu. izin dan yang lain-lain kan harus dari pemerintah, Aji. Gimana menurutnya, Aji? Memang dari pemerintah, itu support. Oke, supportnya. Tapi dia tidak bisa membantu memberangkatkan. Oke. Contoh nih, dia bisa buka sekolah pemerintahnya, dia bisa bikin izin juga langsung dari pemerintahnya. Bisa nggak ngambil orang ini yang tujuannya memang ke kapal? Kalau ke darat masih bisa dia lobby di antara apa namanya, Kedubes lah. Kedubes, dah. Yes, siap. Tapi kalau kapal beda, jalurnya itu beda. Jadi harus kamu itu ke perusahaan ini. Oke. Nah, itu So Aji sudah pelajari gitu, Ji? bukan mempelajari ya. Saya hanya berpikir secara logika aja. Oke. Saya nggak pernah mempelajari, mendalami, atau cari tahu, ke dalam sekali cari kepala dinas perhubungan, kepala dinas ini. Yap. No, saya nggak pernah mencari. Sekarang saya belajar dari bawah sekali. Kalau kamu mau bikin dokumen, contoh yang kecil nih, paspor. Syarat-syarat paspor apa? Harus punya SKCK kan? SKCK. Terus SKCK bayar nggak? Itu sama dengan kamu sudah membayar pajak. Paspor bayar nggak? Itu juga sama dengan kamu bayar pajakmu. Itu ada sistematiknya di sana. Jadi saya gini berpikir, oh jadi kayak gini loh. Oh batasannya gini, kayak gini. Saya bukan kayak tadi bilang pemerintah izinnya dari mana? Kan dari pemerintah juga. Itu kan support namanya. Berarti supportnya dari pemerintah begitu ya, Ji? Yes. Kita tetap ingin pemerintah support. Oke. Karena agent itu, perusahaan itu tidak akan bisa masuk tanpa izin dari pemerintah juga. Oke. Dan saya saya punya mimpi, saya punya angan-angan. Mudah-mudahan nantinya, walaupun tidak anak saya, nantinya ketika ada sekolah yang dibangun oleh perusahaan tempat saya bekerja, perusahaan tempat saya bekerja oleh Carnival, dibikinilah sekolah dari SMA, terus diploma, trainingnya ke kapal, pulang dari kapal dia ada bawaan performance yang dimana paling jelek gati kalau reject lah, anggap reject sekali, dia masih bisa menggunakan sertifikatnya training luar negeri ke hotel. Oke. Tapi kalau bagus performance, dia akan rekrut jadi team member. Oke. Intinya sekali saya ingin membangun anak-anak itu yang memang punya keinginan bekerja di luar negeri. Dari SMA kita didik. Kalau bila perlu dari SMP lagi. Bener ya, Ji ya? Pariwisata. Lebih baik dari dini aja ya? Dari dini kita ajarkan. Ngomong dari misalnya bahasa Inggris, 3 bahasa kita ajarkan. Lebih enak lagi. Lebih bagus lagi. Great, Ji. Tapi kembali di our government. Pemerintah kita, ya kalau dia nggak ngizinin ya kita hanya angan-angan aja. Tapi karena memang tetap peluang, saya bilang, tapi karena memang peluang kita di Indonesia kan memang besar sekali untuk kru member kerja kapal pesiar ini. Bener. Makanya saya sempat nggak setuju sama ada oknum dibilanglah wakil dari masyarakat, oke, yang apa namanya mendemonstrasikan jangan ke luar negeri, jangan tinggalkan Bali. Kamu lo enak sudah jadi pejabat. Ini kita ngomong keluas ya. Kamu lo enak, tinggal ngomong aja. Setiap tahunmu, apakah kamu lihat berapa anak muda tamat dari SMA atau SMK yang harus kamu sediakan lapangan pekerjaan?
Kalau kita berpikir secara logika gitu, kalau kita ngomongin politik secara logika seperti itu. Jadi ide saya, why you not open mind? Kasih lo izin kelonggaran sedikit perusahaan kapal pesiar itu, Recruiter ya. suruh dia ngerekrut ke sini dan bikin Sekolahnya di sini. of course. Jadi selain kita membantu menyediakan lapangan pekerjaan anak-anak muda kita, walaupun dia tidak jadi pegawai negeri, setidaknya dia bisa menghasilkan uang untuk menopang hidupnya dia. Bukan hanya wacana dikasih. Emang dia milih kamu dulu pakai wacana. Yap. Nah, itu kembali gitu. Kalau saya marah-marah, Yap. mau gimana? Yap. Saya nggak punya power. Yap. Saya hanya orang biasa. Tapi cita-cita saya besar. Yap. Saya belajar sekarang untuk membuat komunitas. Aji punya komunitas aja. Ya sama kakak saya. Namanya apa, Ci? Gas Gas Bar Bar. gitu ya? Oke. Jadi saya ingin tujuan kita itu, bukan saya ya, tujuan kita, karena apa, tujuan saya adalah tujuan mereka juga. Yep. Kalau bukan sama tujuannya, nggak mungkin dia jadi Yep. satu komunitas sama kita. Nah, jadi tujuan kita itu untuk membantu orang, walaupun kita tidak bisa membantu dengan materi, at least information. Informasi aja ya. Yes. Jadi anak-anak muda itu biar ada loh. Ini kenapa terjadinya terbentuknya apa namanya, komunitas-komunitas seperti ini. Oke, banyak loh komunitas anak kapal. Kenapa bisa terbentuknya? Kalau menurut saya, kalau saya dari sudut pandang saya melihat anak-anak banyak sekali yang kena tipu, kena broker. Kenapa? Minimnya information. Nah, informasi. Ya, real information, minimnya itu yang mereka dapatkan. Sehingga saya punya inisiatif, kakak juga punya inisiatif. Sebenarnya kakak yang mendirikan sekali. Oke. Dan saya lihat, oke, kalau memang ke jalur yang positif, let's go, we do it. Saya mau merangkul anak-anak kapal ini. Jangan melihat yang sekarang aja. Jangan melihat how you are before, Yep. how hard you are play. Apa kamu mau lagi melihat anak-anak kita itu seperti itu lagi, seperti kayak kamu? Susah banget, Susah. Informasi sulit. bener. Kena tipu